warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Yolanda MPD selaku dosen pengampu mata kuliah menyimak dan berbicara, serta teman-teman semuanya yang kami banggakan. Puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat serta hidayah darinya. Amin. Saya Siti Sarah, NPM 2020 215 00047, dan rekan kelompok saya. Nama saya Anissa Nada Putri dengan NPM 202021500134. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Julianti dengan NPM 202021500050. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Setiawati dengan NPM 202021500060. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Indriani Khalifah dengan NPM 202021500130. Saya Zulkifli, NPM 2020-21-500-112. Baik, adapun materi kelompok kami, kelompok 9 adalah sikap penutur. Berikut penyampaiannya. Selamat menyimak. Ragam bahasa menurut sikap penutur mencakup sejumlah corak bahasa Indonesia yang masing-masing pada asasnya tersedia bagi tiap pemakai bahasa. Ragam ini yang dapat disebut dengan langgam atau gaya. Pemilihannya bergantung pada sikap penutur atau penulis terhadap orang yang diajak berbicara atau pembacanya. Sikapnya itu dipengaruhi antara lain oleh usia dan kedudukan orang yang disapa, tingkat keakraban antar penutur, pokok persoalan yang hendak disampaikan, dan tujuan penyampaian informasinya. Ketika berbicara dengan seseorang yang berkedudukan lebih tinggi, penutur akan menggunakan langgam atau gaya berbahasa yang berbeda daripada ketika dirinya berhadapan dengan seseorang yang berkedudukan lebih rendah. Begitu juga halnya ketika berbicara dengan seseorang yang usianya lebih muda atau tua. Penutur tentulah akan menggunakan lagam atau gaya bahasa yang berbeda. Proses komunikasi dengan menggunakan bahasa atau tuturan kadang-kadang tidak bisa berlangsung semestinya. Bahkan muncul dampak negatif dari proses komunikasi yang tidak didasarkan pada keberterimaan dan kesepahaman, sehingga muncul antipati kepada penuturnya. Dengan demikian, hal-hal yang menjadikan komunikasi tidak lancar, bahkan gagal ditentukan oleh diri penutur dan mitra tutur. Hal ini sejalan dengan pendapat Pranowo 2009 halaman 99 sebagai berikut. Yang pertama, mitra tutur tidak memiliki informasi lama sebagai dasar memahami informasi baru yang disampaikan penutur. Yang kedua, mitra tutur tidak tertarik dengan isi informasi yang disampaikan si penutur. 3. Mitra tutur tidak berkenan dengan cara menyampaikan informasi si penutur. 4. Apa yang diinginkan memang tidak atau tidak dimiliki oleh mitra tutur. 5. Mitra tutur tidak memahami yang dimaksud oleh penutur. Dan 6. Jika menjawab pertanyaan, mitra tutur justru melanggar kode etik. Kemajuan maupun kepunahan suatu bahasa juga didasari patokan seperti jumlah penutur dan sikap penutur terhadap bahasa yang digunakan. Apabila semakin banyak penutur yang mengabaikan bahasa Indonesia dan mengandalkan bahasa asing, maka tidak menutup kemungkinan bahasa Indonesia akan mudah mengalami kepunahan. Sehingga berbagai kenyataan terjadi. Rasa bangga berbahasa Indonesia belum tertanam dalam diri setiap penutur bahasa Indonesia. Sikap yang mereka perlihatkan seolah-olah tidak mau tahu perkembangan bahasa Indonesia, sehingga fenomena negatif banyak terjadi di kalangan masyarakat penutur bahasa Indonesia, antara lain sebagai berikut. 1. Banyak orang Indonesia menganggap bahwa bahasa Indonesia lebih rendah martabatnya dibandingkan bahasa asing.
2. Banyak orang Indonesia merasa malu apabila tidak menguasai bahasa asing, tetapi tidak pernah merasa malu apabila tidak menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar. 3. Banyak orang Indonesia menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak mau mempelajarinya karena merasa bahasa Indonesia itu bahasa yang mudah digunakan tanpa dipelajari. 4. Banyak orang Indonesia yang merasa bangga karena telah menguasai bahasa asing dengan fasih, walaupun sebenarnya penguasaan bahasa Indonesianya kurang sempurna. Sikap dari penutur bahasa tersebut itu akan berdampak negatif terhadap perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri. Sikap positif. Sikap positif adalah sikap atau tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Sikap positif bahasa adalah penggunaan bahasa sesuai dengan kaidah bahasa dan sesuai dengan situasi kebahasaan. Sikap positif terhadap bahasa dapat kita temui dalam pelaksanaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari oleh pemakai bahasa. Sikap positif berbahasa adalah sikap yang diwujudkan dengan 1. Kesetiaan berbahasa, yaitu suatu upaya agar si pengguna bahasa tetap berpegang teguh memelihara dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara dan mencegah adanya pengaruh masuknya bahasa asing. 2. Kebanggaan berbahasa, yaitu suatu upaya agar si pengguna bahasa lebih mengutamakan bahasa sendiri dan menggunakannya sebagai lambang identitas bangsa. 3. Kesadaran akan adanya norma atau kaidah berbahasa, suatu upaya agar si pengguna bahasa dapat menggunakan bahasa sesuai dengan kaidah dan aturan-aturan yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Ciri-ciri sikap positif berbahasa seseorang. Yang pertama, selalu berhati-hati menggunakan bahasa. Yang kedua, tidak merasa senang melihat orang menggunakan bahasa secara serampangan. Yang ketiga, memperingatkan pemakai bahasa kalau ternyata terjadi kekeliruan. Yang keempat, tertarik terhadap penjelasan yang berhubungan dengan bahasa. Yang kelima, dapat mengoreksi pemakai berbahasa orang lain. Yang keenam, berusaha menambah pengetahuan tentang bahasa. Yang ketujuh, bertanya kepada ahlinya kalau menghadapi persoalan bahasa. Yang kedelapan, kesetiaan bahasa yang mendorong masyarakat untuk mempertahankan bahasa dan mencegah adanya pengaruh bahasa lain. Yang kesembilan, bangga menggunakan bahasa. Yang kesepuluh, kesadaran adanya norma bahasa yang mendorong orang menggunakan bahasa dengan cermat dan santun. Sikap negatif. Sikap negatif adalah sikap atau tingkah laku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma yang berlaku. Sikap negatif terhadap bahasa terlihat dari perilaku pemakai bahasa. Misalnya, tidak menyukai, tidak bangga, tidak mempertahankan bahasa daerah, tidak mau berusaha mempelajari dan meningkatkan pengetahuan tentang bahasa daerah, menggunakan bahasa Indonesia secara serampangan, tidak bangga terhadap bahasa Indonesia, dan tidak berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa Indonesia. Sikap negatif dari pelajar atau penutur dalam menggunakan bahasa adalah mereka meremehkan mutu. Hal ini tercermin dalam perilaku kebahasaan yang beranggapan pokoknya mengerti. Sikap ini menyebabkan bahasa yang digunakan asal-asalan tanpa memperdulikan apakah bahasa yang digunakan benar atau salah. Sikap tunah harga diri berarti tidak mau menghargai bahasa sendiri, lebih mengagungkan atau membanggakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Seperti tertulis di tempat umum, kata-kata welcome bukan selamat datang, exit dan in bukan keluar dan masuk. Ragam bahasa menurut sikap penutur mencangkup sejumlah corak bahasa Indonesia yang masing-masing pada asasnya tersedia bagi tiap pemakai bahasa.
Ragam ini yang dapat disebut langgam atau gaya. Pemilihannya bergantung pada sikap penutur atau penulis terhadap orang yang diajak berbicara atau pembacanya. Sikapnya itu dipengaruhi antara lain oleh usia dan kedudukan orang yang disapa, tingkat keakraban antar penutur, pokok persoalan yang hendak disampaikan, dan tujuan penyampaian informasinya. Penggunaan tuturan yang baik dalam kegiatan belajar mengajar di kelas merupakan realitas komunikasi yang berlangsung dalam interaksi kelas. Dalam interaksi tersebut, guru selalu menggunakan bahasa Indonesia untuk memperlancar proses menyampaikan maksud. Guru sebagai orang yang mempunyai peranan penting dalam interaksi belajar mengajar, memberikan tuturan yang baik kepada siswa agar siswa bisa lebih baik dalam bertutur. Dalam praktik pemakaian bahasa berkomunikasi, sering ditemukan seseorang yang berbahasa tidak memperhatikan kesesuaian bahasa yang digunakan, apa yang dibicarakan, siapa yang diajak berbicara, bagaimana membicarakan sesuatu, dan di mana pembicaraan terjadi. Singkatnya, pembicara tidak memperhatikan hakikat komunikasi, norma kebahasaan, dan nilai-nilai budaya kemasyarakatan yang berlaku, sehingga sering terjadi perselisihan antara individu dengan individu, kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang disebabkan oleh ketersinggungan rasa sebagai akibat dari cara berbahasa yang tidak memperhatikan kesantunan. Seseorang tidak santun dalam bertutur karena mungkin yang bersangkutan tidak lagi memperhatikan budaya yang di dalamnya terdapat nilai-nilai tata krama santun, atau yang bersangkutan tidak memahami cara bertutur yang santun. Missing someone